Oke, jadi baik, mungkin kita telah masuk di pembahasan terakhir kita. Mungkin langsung saja pembahasan terakhir kita buat Bung Arya Gaga dari Institut. Ngeri nih. Aduh. Mau ngomong apa ini? Kita silakan. Marah-marah ini. Untuk mengingat juga mengenai waktu pada diskusi malam. Oke, terima kasih. Tes. Yang kecil. Tes. Dibungkam itu, Bung. Oh gitu. Dibungkam. Yang penting mic-nya nggak dimatiin. Sebelumnya selamat malam Om Swastiastu. Shalom, nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Izin kawan-kawan, perkenalkan saya Igusti Ngurah Arya Gangga Radana Putra Tegah Kori. Biasanya kawan-kawan lebih kenalnya Arya Gangga. Mungkin di antara semua narasumber saya satu-satunya putra daerah nih di Bali ya. Nah, dan spesial kenapa saya minta terakhir agar saya coba memanaskan mesin diskusi kita kali ini. Siap. Terima kasih banyak untuk GMKI sudah mengundang kami, dan juga terima kasih banyak untuk PGN telah memfasilitasi kami. Pertama-tama banyak hal sebenarnya yang ingin saya bahas, cuma karena keterbatasan waktu ya, terkait dengan peran pemuda gitu. Baru kemarin kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. 95 tahun lamanya kita merefleksikan kembali tentang bagaimana peranan-peranan pemuda. Itu tahun 1928 kawan-kawan. Cuma kalau kita tarik lagi ke belakang, tahun 1908 ada yang namanya kita kenal Budi Utomo. Itu diinisiasi juga oleh generasi-generasi muda. Kedokteran lagi, anak-anak kesehatan. 1928 kita mengenal Sumpah Pemuda. 1945 Bung Karno diculik oleh generasi-generasi muda. 1965, 1972 ada kawan-kawan Cipayung juga pada saat itu. Habis itu 1998, dan kalau kita bicara Bali mungkin dan nasional, kemarin terakhir boom besar itu di 2019. Kita berhasil menekan agar undang-undang KPK, KUHP kalau nggak salah, untuk ditunda lah pembahasannya, bukan ditolak. Kita berhasil hanya menunda. Lalu kalau bicara, saya ingin lebih mengkerucut ke Bali karena hari ini Hari Raya Purnama ya. Dan sebagai orang Bali juga, coba saya ingin merefleksikan kembali Bali. Kalau bicara tentang peranan pemuda, saya agak-agak kurang gimana gitu, karena di Bali seringkali kita diperhadapkan pada situasi ketika kita ingin bersuara, berdemonstrasi, kita selalu dihalang oleh alasan-alasan yang sebenarnya tidak logis. Pertama, ketika pemuda ingin bersuara, melihatkan eksistensinya dan cara berpikirnya melalui demonstrasi yang sering kita lakukan di teman-teman Cipayung. Alasannya Bali adalah tempat pariwisata. Kedua, demo itu bukan cara orang Bali, itu bukan Bali banget. Siapa yang bilang gitu? Bali adalah satu-satunya tempat yang paling hancur ketika pembantaian PKI tahun 65 dan pada saat Kuda Tuli. Itu tanpa instruksi apapun, Bali paling hancur. Dulu ada statement dari Kapolda kita, yaitu Bapak Petrus Retnal Golose. Dia bilang bahwa itu bukan orang Bali, bukan budaya Bali. Siapa bilang? Suruh Bapak itu belajar sejarah Bali dulu. Kebetulan kakek saya dari ibu, kakek kandung betul itu, orang PNI Totok. Kakek saya Tameng Marahin dulu. Dan kalau kakek dari ayah saya itu sekretaris Partai Indonesia Partindo, kalau teman-teman tahu dulu. Dan dulu di zaman itu pemuda itu sangat lekat, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat lekat dengan partai politik. Tapi kenapa akhir-akhir ini justru kalau dikatakan sama kawan saya dari HMI tadi, pemuda itu sangat tidak begitu aware dengan partai politik karena mungkin beberapa hal-halnya masih tidak kontekstual, selalu menggunakan hal-hal yang sangat konvensional. Misalnya, beberapa hari lalu ini saya bahas kemarin di GMNI juga, sama dengan konteks yang sama, mungkin saya ulang lagi. Beberapa hari lalu ada 2 partai politik yang memasang baliho di pura keluarga besar saya di Tonje, di Pura Kawitan Tegah Kori. Nah, kebetulan saya dari keluarga besar Tegah Kori di Bali. Dua partai politik ini, PSI dan PDIP. Saya viralkan di medsos, saya buatkan story, Astunggara sudah digeser sama tim saya. Cuma poinnya begini teman-teman.
Baliho itu kan sesuatu yang sangat jadul lah ya. Dan itu menurutku sangat mencederai kita sebagai generasi muda, karena kita itu nggak butuh nama, kita nggak butuh foto, kita nggak butuh dapil dan nomor, kita butuh gagasan mereka. Terlepas juga kalau teman-teman tahu, tidak boleh ada aktivitas politik di tempat-tempat ibadah. Dan itu kan apa ya? Dia belum jadi anggota dewan aja udah melanggar aturan, apalagi sudah menjadi anggota dewan. Ini untuk semua partai politik lah ya. Cuma kebetulan ada 2 partai politik yang pasang baliho di tempat kami, dan ya kita geser lah karena kewenangan saya seperti itu. Dan itu banyak saya dapat DM dari Instagram, "Bli, tolong dong yang lain itu." Saya jawab, saya bukan wali kota. Kalau saya wali kota, saya perintahkan itu Satpol PP untuk bersihkan baliho semua yang ada di Bali. Itu peranan generasi muda. Tapi sekarang kita mencoba untuk munafik dan membiarkan menormalisasi semua itu. Dan kita tidak mempertanyakan gagasan calon-calon anggota dewan kita. Jujur, coba teman-teman cek. Berapa banyak anggota DPRD kita provinsi maupun kabupaten kota yang bekerja? Sebagian besar nggak ada yang kerja, teman-teman. Sebagian besar hanya pampang nama, pampang rapat, bahkan tidak pernah hadir rapat. Teman-teman bisa cek. Dan hal-hal seperti itu harusnya kita data anak-anak muda. Jangan dipilih lagi. Lalu selanjutnya teman-teman, saya beberapa ada pointer. Sorry, biar tidak offside. Kita bicara tentang mayoritas pemuda hari ini. Tapi mayoritas pemuda juga apatis. Karena partai politik tidak memberikan kami ruang untuk kemudian bisa terlibat secara kontekstual. Ketika kemarin saya beberapa kali kritik Bawaslu juga jawabannya sama, normatif. Dan ide yang sama juga saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan kita sebagai pemuda ini kan sedang cawe-cawe juga nih, berbicara tentang bagaimana konteks kepemiluan besok. Ide saya sama ketika saya berbicara di BMPM Unut. Konsep satu jalur yang ada di Bali itu menurunkan poin demokrasi yang ada di Bali. Saya langsung sebut aja ya. Dulu ketika Mangku Pastike dari Partai Demokrat menjadi gubernur Bali, dan pada saat itu PDIP adalah partai oposisi di Bali. Anggota DPRD provinsinya yang namanya Bliman Parte, ketika mengkritik gubernur, datang di atas meja bawa tanaman di atas meja. Keras. Tapi kita sekarang tidak pernah akan melihat itu. Karena eksekutifnya dari partai A, legislatifnya dari partai A. Tidak mungkin dong kita lihat anggota dewan kita speech. Makanya saya bilang di Unut kemarin, kita butuh anggota dewan yang speech. Kita butuh anggota dewan yang berbicara. Kita butuh anggota dewan yang sebagai anjing penjaga, nggonggong pemerintahan. Makanya anak-anak muda sekarang ayolah, terserah apapun pilihannya, tapi rasional. Kalau kita pilih eksekutifnya A, legislatifnya pilih B. Jangan sama-sama A dipilih. Nggak ada check and balances besok. Kalau pilih legislatifnya B, pilih eksekutifnya. Kalau pilih eksekutifnya B, pilih legislatifnya C. Kan mencederai sekali itu. Satu jalur yang ada di Bali sangat-sangat mencederai demokrasi yang ada di Bali. Lalu selanjutnya, kita nggak boleh munafik nih anak muda. Kalau dikatakan bahwa lembaga independen, ini sampai saya headline nih teman-teman GMNI, lembaga independen. Teman-teman cek, nih jangan pada senyum-senyum nih. KPU, Bawaslu apakah lembaga independen? Tidak. Independen tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kita tahu bahwa mereka sebelum duduk di sana minta rekomendasi dari OKP. Setiap mereka yang ingin menjabat di sana minta rekomendasi dari kita. Dan jujur saja, KPU RI, Bawaslu RI, ini saya sampai live IG nih loh. KPU RI, Bawaslu RI sampai yang ada di daerah-daerah, semua adalah orang-orang Cipayung. Berani nggak mereka? Tidak. Nggak akan berani. Karena seniornya ada di atas. Caimin adalah orang PMII, Mahfud MD adalah orang HMI, Ganjar adalah orang GMNI, dan di KPU Bawaslu ada orang-orang itu juga. Jangan munafik kita bicara MK adalah lembaga independen dan yang lain kita menafikan. KPK juga dipegang sama Ibu Megawati Soekarno Putri kok. Sekarang peran dari generasi muda, bagaimana caranya kita melawan relasi kuasa itu. Tidak ada keberpihakan,
Tidak ada fanatisme terhadap satu hal, tapi gagasan dari saya sebagai putra daerah yang ada di Bali, cabut semua baliho yang ada di Bali sebelum kontestasi itu disahkan. Kita nggak butuh baliho. Anak muda butuh keberpihakan di mana kita diajak berdialog tentang ide yang akan dia bawa sebagai anggota dewan, sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kita munafik. Saya mengajak pada teman-teman, saya tantang kepada teman-teman, coba kita berbicara pada ranah itu agar kemudian generasi muda punya legacy. Tidak hanya manut-manut, siap kanda, siap senior, siap abang, siap bang. Enggak. Pemuda nggak butuh itu. Apakah ketika kalian melawan senior kalian tidak akan dapat jatah di kemudian hari? Saya nggak peduli tentang itu. Pemuda adalah orang satu-satunya yang masih memiliki idealisme. Mungkin itu saja kepada teman-teman. Marilah kita kurangi kemunafikan kita, karena satu-satunya harapan bangsa ke depan hanya berada di tangan kita. Generasi muda 2045 adalah ruang di mana kita sudah mengisi pos-pos kepemimpinan. Terima kasih. Selamat malam Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Mereka. Oke, jadi baik.